Halo saudara, selamat malam. Senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir menemani Anda dalam kesempatan berbahagia malam hari ini dari Jakarta International Convention Center. Dan malam hari ini menjadi malam yang sangat istimewa khususnya bagi Partai Hanura, di mana dalam kesempatan hari ini akan dilakukan pengukuhan 86 pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2025-2029. Dan yang seperti kita ketahui Partai Hanura sendiri memiliki komitmen untuk bisa membangun Indonesia dari daerah, membangun dari pinggiran, menghadirkan partai politik yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga meningkatkan kualitas kader-kadernya di akar rumput. Nah, pastinya kita juga akan membahas secara lebih mendalam lagi bagaimana wajah politik dari Partai Hanura 5 tahun ke depan. Dan pastinya saya tidak sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bang Adi Praitno. Halo, selamat malam Bang Adi. Halo Nena, selamat malam. Makasih banyak ya sudah meluangkan waktu di sini. Oke. Bersama kurang lebih 5.000 nih ya kader dari Partai Hanura. Meriah sekali loh Bang hari ini Bang. Ya, acaranya luar biasa dan spektakuler. Banyak sekali ternyata tokoh-tokoh politik Indonesia yang juga hadir. Tidak hanya dari Hanura, tadi kita juga melihat ada Ibu Megawati kalau kita saksikan di layar. Ini bersama dengan Pak Osman Sabta sebagai Ketua Umum dari Partai Hanura. Nanti kita juga akan melihat siapa saja Bang yang akan hadir. Baik, dan sebelumnya kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menuju ke red carpet ya Bang ya. Untuk menyapa siapa saja tamu undangan yang hadir dalam acara pengukuhan pengurus baru DPP Partai Hanura pada malam hari ini. Sudah ada rekan kami Egit Hapsari di red carpet, silakan Egit. Ya saudara, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menemui rekan kami Egit Hapsari di red carpet. Egit, silakan dengan laporan Anda siapa saja tamu yang hadir pada malam hari ini. Dari red carpet acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029, saya sudah bersama Bapak Hadianto Rashid yang merupakan Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah dan juga Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Egi. Baik ya Bapak, ini di acara pengukuhan hari ini mengangkat tema Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk Palu dan juga Sulawesi Tengah ke depannya? Ya. Sama dengan apa yang menjadi tagline daripada Partai Hanura tadi, daerah berdaya kemudian Indonesia maju, bahwa ya selaku kepala daerah ya, selaku wali kota hari ini tentunya berusaha bagaimana mendorong daerah khususnya Kota Palu bisa keluar dari situasi yang memang cukup, tentunya kita tahu 2018 gempa, kemudian COVID-19 dan kemudian begitu banyak kebijakan pemerintah yang menuntut kemandirian daerah. Maka tentunya ya pemerintah daerah harus mendorong ya pemberdayaan yang kuat agar supaya daerah bisa tumbuh dengan baik. Baik Bapak, sukses terus untuk Terima kasih banyak Mbak membangun Palu dan Sulawesi Tengah. Terima kasih.
Semakin banyak tamu undangan yang tiba di Jakarta International Convention Center dalam acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Tadi kita sudah melihat beberapa sosok kepala daerah, termasuk kepala daerah muda dan juga anggota legislatif muda. Nah, ini salah satunya Kakak Sergio Natalino, anggota DPRD termuda dari fraksi Hanura yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, betul ya Kak ya? Betul Kak. Apa kabar Kak? Baik, baik. Baik ya, nah sebagai salah satu anggota DPRD termuda dari fraksi Hanura dari Belu, Nusa Tenggara Timur, apa pesan yang ingin dibawa dalam hari ini? Baik, terima kasih Kakak. Sebagai anggota Partai Hanura, kader Partai Hanura dan juga anggota DPRD dari Kabupaten Belu, saya itu berpedoman teguh kepada prinsip Partai Hanura yang selalu digaungkan oleh Ketua Umum kami, Bapak Usman Sabta, yaitu daerah berdaya Indonesia sejahtera. Berasal dari daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, tantangan dan persoalan yang kami hadapi di sana itu sungguh nyata. Mulai dari infrastruktur yang terbatas, kurang optimalnya pertanian, dan juga tingginya arus urbanisasi anak-anak muda ke perkotaan yang disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Maka sebagai anggota Partai Hanura dan juga anggota perwakilan rakyat daerah dari Kabupaten Belu, yang ingin saya lakukan itu ada 3. Yang pertama itu mendukung penuh program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi pertanian, dan pemanfaatan atau pencarian air bersih, karena kami di sana itu kurang air bersih juga. Dan yang kedua, yang berikutnya itu di sana itu kurang optimalnya pertanian itu disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah. Makanya yang ingin saya lakukan itu, saya ingin masyarakat itu diberikan bantuan secara langsung dan juga pendampingan dari para dinas agar hasil yang diperoleh itu bisa sesuai. Dan yang ketiga itu ingin membuka ruang pelatihan dan juga pendampingan UMKM bagi anak-anak muda agar mereka itu bisa bekerja di daerah sendiri. Terima kasih. Luar biasa semangatnya. Semangat terus ya Kakak ya dalam Siap. membangun Belu Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita akan menunggu lagi siapa kira-kira kepala daerah ataupun kader Partai Hanura yang sudah tiba di venue di Jakarta International Convention Center ini. Saya melihat ada Bapak Ingkong Ala, Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Halo Bapak, apa kabar? Siap, baik. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, Bapak Ingkong Ala Siap. ini selain menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara juga menjadi Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara. Dari ujung Borneo, apa pesan yang ingin dibawa malam hari ini Bapak? Ya, pertama saya ucapkan selamat ya kepada pengurus DPP yang segera akan dikukuhkan. Ya, tentunya saya selaku Wakil Gubernur Kalimantan Utara, juga selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara, mengharapkan sinkronisasi untuk membangun daerah Kaltara, khususnya umumnya pada negara Indonesia yang tercintai ini. Selaku Wakil Gubernur tentu kami akan mengupayakan mengutamakan visi misi, dan juga selaku kader partai juga tentu bangga kalau kami terus bisa meningkatkan membangun Kaltara lebih baik ke depannya. Selaku Partai Hanura, saya mengimbau kepada seluruh kader Hanura Provinsi Kalimantan Utara supaya tetap berkolaborasi membangun masyarakat sebagaimana moto pada malam hari ini, daerah berdaya Indonesia sejahtera. Saya harapkan seluruh kader dapat memainkan perannya dimanapun berada, mulai ranting, DPC, DPD, sampai DPC sampai ke DPD, ya, supaya bisa memberi solusi atau berkolaborasi terhadap masyarakat yang ada di Kaltara ini sesuai dengan visi misi, supaya mendorong visi misi pembangunan Indonesia atau kepala daerah Kalimantan Utara khususnya, supaya bisa memberi kontribusi atau membangun daerahnya menjadi sejahtera begitu. Ya. Kolaborasi untuk mencari solusi bersama. Ya. Terima kasih Bapak Ingkong Ya, Ala siap. untuk Terima waktunya. kasih. Sukses terus dengan program-programnya. Ya, terima kasih ya.
Ya, saudara, itu tadi kita sudah mendengarkan bersama rekan kami Egy Tapsari menyapa segenap tamu undangan yang hadir dalam acara pengukuhan pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2025-2029. Langsung saja Bang Adi, saya ingin berbincang dengan Bang Adi. Kalau kita melihat acara pada malam hari ini tidak hanya meriah dengan hadirnya 5.000 ya, kader dan juga simpatisan dari Partai Hanura, tapi ternyata tadi kita lihat juga banyak sekali tokoh-tokoh politik nasional yang hadir. Ada Ibu Megawati, Bapak Ganjar, Bapak Anies Baswedan, Pak Pramono Anung juga hadir. Kalau Anda melihat sejauh ini dari Partai Hanura selalu menyampaikan bahwa Hanura tidak berkoalisi dengan siapapun namun bermitra secara politik. Seberapa Anda melihat kekuatan peta politik Hanura hingga saat ini dengan hadirnya tokoh-tokoh ini, Bang Adi? Ya, sebenarnya kalau mau jujur, partai politik di negara kita seperti Hanura itu adalah menjadi salah satu instrumen yang sebenarnya memang secara prinsip memegang kunci bagaimana posisinya yang kemudian dianggap sebagai posisi yang cukup penting, terutama untuk mengakselerasi bagaimana persoalan check and balances. Per hari ini tentu banyak sekali pihak yang mengapresiasi Hanura itu bermitra secara strategis, yang artinya satu sisi tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi berkawan dengan pemerintah, tapi secara prinsip kalau ada keputusan-keputusan politik dari pemerintah, dia bagus, kemudian dia berkembang untuk kebutuhan masyarakat, disitulah kemudian Hanura mendukung. Tapi pada saat bersamaan kita juga bisa menyaksikan banyak misalnya kalangan-kalangan dari kawan-kawan Hanura yang juga kritis. Kalau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan realnya, maka kemudian kritik konstruktif itulah yang kemudian diberikan. Dalam konteks demokrasi yang cukup modern dan terbuka, perimbangan, check and balances itu adalah sesuatu yang niscaya. Per hari ini menurut saya apa yang dilakukan oleh Hanura sudah betul. Kalau semua partai politik sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah, orang kan bertanya, lalu siapa yang mau mengkritik pemerintah? Siapa yang kemudian akan mengingatkan ketika pemerintah itu kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat secara umum? Saya kira ini adalah satu positioning yang cukup baik, dan saya kira banyak pihak yang memang berharap bahwa partai-partai itu semakin banyak berada di luar kekuasaan. Tujuannya adalah untuk memberikan perimbangan yang konstruktif, kontributif, yang paling penting tetap bermitra dengan pemerintah. Oke, tapi kalau kita melihat Hanura selama ini mengambil posisi berada di luar pemerintahan begitu ya, dan juga saat ini berkomitmen untuk bisa membangun Indonesia melalui dari daerah, dari pinggiran terlebih dahulu dengan cara meningkatkan kualitas kader-kadernya di akar rumput, kemudian ingin berupaya untuk menghadirkan wajah politik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Kalau kita lihat bahkan tema besar acara pada malam hari ini yaitu Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Anda melihat ini relevan untuk situasi saat ini? Ya, sebenarnya kalau mau jujur, saya kebetulan dosen dan peneliti, saya hitung satu persatu, memang salah satu tagline, stressing dan perjuangan politik Hanura sejak awal itu adalah bagaimana membangun Indonesia dari daerah. Daerah berjaya, Indonesia kemudian berjaya. Benar. Itu yang kemudian diangkat dalam tema pengukuhan pengurus Hanura pada malam hari ini. Saya kira ini adalah sebagai sebuah bentuk kristalisasi pemikiran yang didasarkan pada realitas politik yang sesungguhnya. Karena memang harus kita akui Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari begitu banyak provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. 545 kabupaten kota itu kemarin kan sudah melakukan pilkada serentak secara nasional. Itu artinya apa? Ini kan semacam guidance bahwa Indonesia itu memang tidak bisa dilepaskan dari daerah. Kota, provinsi, kabupaten adalah penyangga-penyangga Indonesia, pemerintah yang memang harus diprioritaskan secara signifikan. Tentu pikiran semacam ini harus terus diperjuangkan, dan secara prinsip adalah tidak mungkin Indonesia itu maju kalau daerah tidak maju. Tidak mungkin Indonesia itu berkembang secara pesat kalau di daerah-daerah itu masyarakatnya tidak berdaya, kemudian belum mendapatkan akses pekerjaan, dan yang paling penting bonus demografi itu bukan ada di kota, tapi yang paling banyak adalah di daerah-daerah pedesaan yang saya kira butuh sentuhan-sentuhan yang menurut saya harus terukur, harus kalkulatif, yang paling penting adalah memberikan solusi. Itulah yang saya sebutkan, apa yang kemudian menjadi tagline kawan-kawan Hanura pada malam hari ini, Indonesia berdaya itu harus dimulai dari daerah, adalah satu pemikiran yang menurut saya cukup konstruktif dan yang paling penting harus tetap diperjuangkan oleh kawan-kawan Hanura dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang semacam ini ke depan memang harus dikawal
oleh seluruh eksponen, kepentingan, dan stakeholder dari kawan-kawan Hanura bahwa yang secara prinsip Indonesia itu akan maju kalau daerahnya maju. Saya kira ini pemikiran yang menurut saya cukup mantap. Iya, dan juga artinya di sini Anda mendukung ya bahwa memang pembangunan Indonesia itu pastinya harus diprioritaskan dari daerah terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih mendalam lagi, namun sebelumnya saudara saya akan mengajak Anda untuk kembali menyapa rekan Egit Hapsari di Red Carpet. Egit, silakan, siapa saja yang hadir pada malam hari ini? Nah, sekarang saya sudah bersama Abang Surya Aditya, Ketua DPRD Kayong Utara Kalimantan Barat yang juga merupakan kader Partai Hanura Muda begitu ya. Apa kabar Abang Surya? Alhamdulillah sehat. Sehatnya juga baik ya. Baik sekali. Kalau dari Abang Surya ini apa yang akan Abang lakukan bagi Kayong Utara Kalimantan Barat? Ya kebetulan saya sebagai kader dan sekalian Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, pastinya saya sangat menginginkan daerah saya lebih maju lagi dari yang kemarin-kemarin, lebih berkembang lagi baik dari infrastruktur maupun IPM di Kabupaten Kayong Utara. Salah satunya cara kita yaitu selalu menjaga hubungan yang baik dengan kepala daerah, bupati, gubernur, dan jajarannya, menjaga silaturahmi yang baik dengan tujuan untuk sama-sama bisa membangun daerah kami ini yang lebih baik lagi, lebih maju, SDM-nya lebih membawa manfaat untuk orang-orang di daerah tersebut. Dan tujuan kami yaitu untuk memajukan daerah karena Indonesia tidak akan maju kalau daerahnya belum maju. Indonesia tidak akan maju kalau daerahnya Betul belum sekali. maju. Luar biasa. Semangat terus membangun daerahnya Abang Terima Surya. kasih. Terima kasih. Ya, satu lagi kader Partai Hanura yang sudah bersama saya malam hari ini yang juga merupakan Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sudah bersama saya Bapak Delis Julkarson Hehi. Selamat malam, apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak Git. Pak Delis, bagaimana sih Bapak memaknai tema acara malam ini, yakni Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera? Ya, sesuai dengan tema pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura pada saat ini, yaitu bagaimana daerah berdaya Indonesia sejahtera. Bapak Ketua Umum, Bapak Usman Sabta telah menitipkan para kepala daerah yang berasal dari Partai Hanura untuk bagaimana melakukan yang terbaik untuk daerah, bagaimana melakukan yang terbaik untuk rakyat. Karena kenapa? Ketika daerah berhasil dibangun, maka tentunya ini juga akan dengan sendirinya akan mensejahterakan Indonesia. Daerah sejahtera, Indonesia sejahtera. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah baik provinsi, kabupaten maupun desa. Ketika desa, kabupaten, dan provinsi ini berhasil kita majukan, berhasil kita sejahterakan, maka otomatis negara kesatuan Republik Indonesia juga otomatis akan sejahtera. Itu dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain ya. Baik, terima kasih Bapak Delis. Baik, terima kasih Mbak Git. Ya baik, terima kasih Egit atas laporan Anda dari Red Carpet Bang Adi. Ini sebelum acara puncak pada malam hari ini, ternyata Partai Hanura ini juga melakukan bimbingan teknis Bang Adi untuk 528 ya kurang lebih anggota Partai Hanura yang terpilih untuk DPRD baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota begitu. Kalau Anda melihat seberapa signifikan dan seberapa diperlukannya bimbingan teknis ini untuk bisa menghadirkan kader-kader yang lebih bisa mengikuti perkembangan dunia politik saat ini Bang. Ya saya kira kalau kita ikuti sehari dua hari ini memang Hanura itu melakukan bintek ya kepada anggota DPRD yang terpilih di seluruh Indonesia. Saya kira ini tentu sebagai bentuk pengayaan dan sekaligus peneguhan komitmen kembali. Hanura itu salah satu poin terpentingnya adalah memperdayakan daerah. Dalam konteks itulah bagi saya setelah acara ini selesai, maka tak ada ceritanya bagi seluruh kader-kader Hanura, tak ada ceritanya bagi seluruh anggota DPRD Hanura untuk langsung turun ke bawah menjelaskan bahwa persoalan terpenting Indonesia hari ini adalah memberdayakan daerah supaya tumbuh dengan berkembang dengan pesat, dan yang paling prinsip adalah soal bagaimana demografi anak-anak muda yang begitu banyak di daerah itu mengakses terhadap dunia pekerjaan. Kalau tidak salah, Pak Oso sebagai ketum Hanura itu mengatakan daerah sedang tidak baik-baik saja. Daerah tidak baik-baik saja. Yang disorot itu adalah bonus demografi dan yang paling penting adalah bagaimana akses terhadap dunia pekerjaan. Itulah yang saya kira memang menjadi agenda terpenting bagaimana Hanura sebagai salah satu partai politik yang saya kira sudah punya kaki-kaki politik di bawah dengan DPRD yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi.
harus terus mengawal bahwa sebenarnya kalau bicara tentang Indonesia Emas, bicara tentang Indonesia Maju, bicara tentang Indonesia Sejahtera, tak ada ceritanya selain memberdayakan dan mensejahterakan daerah. Itu yang saya kira adalah gagasan-gagasan yang orisinal, cukup terukur. Karena secara prinsip per hari ini 65% masyarakat kita itu kan ada di daerah-daerah. Ada di daerah-daerah yang itu terdistribusi terutama di kota dan kabupaten. Mereka lah yang mestinya harus menjadi stressing bagaimana persoalan ke-Indonesiaan di masa-masa yang akan datang itu memang harus diselesaikan dari pinggir, dari daerah. Makanya tagline hari ini, Indonesia Sejahtera, itu kuncinya adalah di daerah yang kemudian berdaya dan kemudian maju. Bang, kalau kita melihat dengan kondisi geopolitik dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya, dan juga kondisi ekonomi juga yang sekarang global tidak menentu begitu. Bagaimana kader-kader ini bisa akhirnya berkontribusi, meskipun mereka dari Partai Hanura ini sendiri tidak ada di parlemen ya Bang. Lantas kanal-kanal suara seperti apa yang dibutuhkan oleh Hanura untuk bisa memberikan aspirasi politiknya untuk bisa membangun Indonesia dari daerah Bang? Nah, bagi saya secara prinsip apa yang harus dilakukan oleh Hanura mulai dari aktivis, kader partai, simpatisan, termasuk anggota-anggota DPRD-nya adalah bagaimana melakukan advokasi turun ke bawah dan langsung mendampingi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu penting. Apa yang harus didampingi? Pertama adalah harus diyakinkan bahwa apa yang dilakukan menjadi aktivitas masyarakat di daerah itu harus tumbuh dan kuat secara signifikan sehingga sekalipun apa yang terjadi di dunia internasional, ada pertarungan politik global, ada pertarungan tarif terkait dengan dagang dan seterusnya, itu tidak akan berpengaruh karena masyarakatnya itu sudah kuat, sudah solid dan mereka sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan segala antisipasi segala global itu. Apa kuncinya? Salah satunya memang ketahanan pangan. Apa salah satunya? Ketahanan energi. Salah satunya adalah soal ketahanan air, ketahanan lingkungan. Jadi sekalipun terjadi apapun di dunia internasional, kancah global, tapi daerah-daerah ini tetap solid dan tetap kuat. Karena fondasi kehidupan mereka, ekonomi mereka, struktur kehidupan mereka itu semakin kuat dan semakin mantap. Oleh karena itu, salah satu kunci bagaimana daerah itu tetap kuat dan solid memang harus diadvokasi, didampingi, diberikan pengarahan-pengarahan, diberikan kebijakan-kebijakan supaya masyarakat daerah apapun yang terjadi di dunia ini mereka tidak akan terdampak secara signifikan karena mereka sudah memperkuat bagaimana infra dan struktur kehidupan mereka untuk menghadapi segala-galanya. Tapi kalau Anda melihat nih rekam jejak dari perjalanan politik Partai Hanura 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, ini bagaimana tantangan yang bisa kita petakan yang akan dihadapi oleh kader-kader politik dari Partai Hanura, apalagi yang saat ini DPP atau pengurus baru yang saat ini akan dilantik malam hari ini Bang? Ya saya kira memang secara prinsip kalau mau jujur, tantangan utama yang dihadapi oleh daerah itu memang adalah soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Suka tidak suka, masyarakat di daerah itu persoalan terbesarnya adalah bagaimana mereka itu mampu mengakses dunia pekerjaan sehingga kehidupan mereka itu layak. Yang kedua secara kunci adalah soal akses terhadap dunia pendidikan. Suka tidak suka, kalau kita berpikir bagaimana kita punya sumber daya manusia yang kuat, yang solid dan intelektual, maka kuncinya adalah di daerah adik-adik kita itu harus minimal mampu sekolah hingga S1, bukan hanya SMA. Jadi targetnya per daerah itu wajib hukumnya harus S1. Kalau kemudian adik-adik kita SDM-nya bertumbuh dengan kembang, kemudian S1 juga terjadi di mana-mana, ini tentu diharapkan akan terjadi inovasi dan kreativitas yang kemudian bisa ditumbuhkan. Bagaimana anak-anak muda di level daerah ini bisa kompetitif dengan dunia yang semakin global, dengan dunia yang semakin terbuka. Kalau dua fondasi ini sudah dilakukan, saya kira daerah memang semakin terberdaya. Kalau mau ditambahkan tentu untuk spesifik, daerah-daerah yang memang punya misalnya kekayaan alam, wilayah yang memang punya akses terhadap sumber daya alam, ini kalau bisa diberikan kewenangan untuk dieksplorasi, untuk dijadikan sebagai salah satu resource ekonomi, saya kira ini akan menjadi petunjuk bagaimana daerah itu bisa terberdaya dan secara perlahan mulai mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Tiga hal ini kalau dikonsolidasi dan diarahkan secara signifikan, maka saya hakul yakin
bahwa SDM di daerah itu akan semakin kuat dan tentu saja sebagai upaya untuk menuju Indonesia kuat dan Indonesia sejahtera. Ya, yang pastinya kita juga ingin menanyakan lebih jauh lagi, bagaimana nanti kader-kader di daerah ini bisa terus bekerja sebagai mesin politik dari Hanura, namun tidak menimbulkan rasa daerahisme. Nanti dijawabnya kita akan melihat bersama. Saat ini adalah prosesi pengukuhan ya, pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2025-2029. Kurang lebih akan ada 86 pengurus baru DPP Partai Hanura. Kita langsung saja menyaksikan dari Jakarta International Convention Center. Pembacaan surat keputusan Kementerian Hukum tentang kepengurusan Partai Hanura periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Bapak Beni Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor M.HH-1 Romawi (AH.11.02 tahun 2025. Pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat periode 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan diktum ke-1 dan seterusnya, diktum ke-2 dan seterusnya, diktum ke-3 dan seterusnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diktum ke-5, apabila ditemukan di hari kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam hal keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Lampiran surat keputusan Menteri Hukum. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura periode 2004-2029. Koordinator wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat, Johannes Gluba Gebse. Koordinator 12, Papua Barat dan Papua Barat Daya, Brigjen TNI Purnawirawan Samuel Petrus Sehakaya. Koordinator wilayah 11, Maluku dan Maluku Utara. Mohon maaf, Maluku dan Maluku Utara, tadi Bapak Brigjen Samuel Petrus Sehakaya. Papua Barat dan Papua Barat Daya, Dawil Marten Saranemua. Korwil 10, Sulawesi Utara, Sulteng dan Gorontalo, Haji Hadianto Rasid SE. Korwil 9, Sulsel, Sultra, Sulbar, Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Adeni Mohan. Korwil 8, Bali NTT NTB, Brigjen TNI Purnawirawan Mano Parianto SE MA. Korwil 7, Kaltim dan Kaltara, Tiur Maida Tampu Bolon. Korwil 6, Kalbar, Kalteng, Kalimantan Selatan, M. Gani Rangkuti. Korwil 5, Jateng, DIY dan Jawa Timur, Yunianto Wahyudi. Korwil 4, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Dr. Abdul Aziz Kapia SSI MSI. Korwil 2, Sumsel, Lampung, Babel dan Bengkulu, Dr. Andes Siswadi. Korwil 2, Riau, Kepri dan Jambi, Haji Asadianto Rahman MBA. Korwil 1, Aceh, Sumatera Utara dan Sumber, Insinyur Haji Dasril
MM. Wakil Bendum, Bidang Pembiayaan Operasional, Sekretariat Partai, Indah Sri Rezeki ST. Wakil Bendum, Bidang Pembiayaan Kegiatan Partai, Sarajat. Wakil Bendum, Bidang Pembelanjaan Aset Partai, Dr. Haji Hairul Umaya MM. Bendahara Umum, Suparni Sulaiman, SH, Esos, MSI. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Antar Lembaga, Astrid Gurning. Wakil Sekjen Bidang Keagamaan, Haji Lutfi Hermawansyah. Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri, Lestari Manulung SH. Wakil Sekjen Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup, Budi Hermansyah SE. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Sundari SH. Wakil Sekjen Bidang Peradaban dan Kebudayaan, Insinyur Haji Bambang Irianto. Wakil Sekjen Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas, Audrey Limbong Eskom MIKOM. Wakil Sekjen Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Andes Jul Hendri Caniago. Wakil Sekjen Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Yosi Indra Pramana. Wakil Sekjen Bidang Ideologi dan Politik, Ratna Esther L. Tobing. Wakil Sekjen Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis, Serpasius Serbayamanek SH.MH. Wakil Sekjen Bidang OKK, Hengki Irawan. Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu, Dr. Pil Hanurani Prajanto MA. Wakil Sekjen Bidang Eksternal, Dr. Kandidat Ilona Irene Gutanjala Eskom MSI. Wakil Sekjen Bidang Internal, Kepala Staf Partai atau KSP, Dr. Andes Edi Siregar MSI. Sekretaris Jenderal Beni Ramdhani. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dr. Delis Jukarson Hehi. Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan Kiai Haji Musadat SHI. Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Insinyur Heri Hartanto. Wakil Ketua Umum Bidang Kepemudaan dan Penggalangan Pemilih Pemula Andi Risa Pardiansa Esa. Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup Lili Pintauli Siregar SH.MH. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas Sony Valentino Tulung. Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yunis Liana SE. Wakil Ketua Umum Bidang Peradaban dan Kebudayaan, Dr. Haji Imam Ansori Saleh SH MHum. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Haji Hildi Hamid. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Adil Supatra Akbar. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Politik, Haji Jabar Bajeber MSI. Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis, Haji Patris Rio Kapela SH. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Dr. Haji Ahmad Mukwam. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Hermanto. Deputi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Partai, Aih Hairul Saleh. Dewan Pakar, Ketua Dr. Insinyur Beni Pasaribu MSI. Wakil Ketua Dr. Andes M. Ali Castella. Sekretaris Dr. Haji Bambang Dwi Hartono. Anggota Dr. H. Sarji. Anggota Teresia Nikita Margariado Eshum. Dewan Kehormatan, Anggota Dr. Andes Setio Ediningsi MM. Anggota Joko Sungkono SHMH. Anggota Selvis Pemi Lombogia SH. Anggota Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Salam. Wakil Sekretaris Insinyur Darwis Darlis. Sekretaris Irjen Polisi Dr. Andes Yoce Mande. Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Fahri MM. Wakil Ketua Dr. Haji Teguh Samudra SHMH. Ketua Dr. Dodi Suhartono Abdul Qadir SHMH. Dewan Penasehat, Anggota Dr. Anda Jubaidah, Sangga Rustandi, Resa Langit Susatya, Haji Saipul Bahri AR, Dr. Andes Suhadi Samalo, Dr. Andes Ujang Fatiul Ahmad, Dr. Andes Cepi Rasid, Asmaridi SHMH, Dr. Andes Berni Tambara, Ratna S. Sutumorang. Wakil Sekretaris Mutiara Sani, Sekretaris Insinyur Bahran Andang MT, Wakil Ketua Hasanuddin Nasution SHMH, Wakil Ketua Maijen TNI Purnawirawan Rudolf Abutar-Butar PhD, Wakil Ketua Profesor Dr. Bahtiar Ali MA, Wakil Ketua Halim Sahab SHMBA.
Ketua Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Marwan Paris, MBA. Dewan Pembina, Ketua Dr. Usman Sabta, Wakil Ketua Dr. Haji Anwar Paudi SHMH, Sekretaris Dr. Insinyur Patrialis Akbar SHMH, Anggota Haji Heri Lontung Siregar, Anggota Irjen Polisi Dr. Andes Saprijal Ahyar SHMM, Anggota Kiai Haji Mansur Sairoji, Anggota Dr. Kiai Haji Arwani Sairodi LCMI. Musyawarah Nasional Partai Hanura tahun 2024 dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Agustus. 514 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura dan 38 DPD Partai Hanura Indonesia kembali mengusung dan menetapkan Bapak Dr. Usman Sabta untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Terima kasih. Seluruh kader Partai Hanura dimohon berdiri. Panji-panji kebesaran Partai Hanura. Prosesi penyerahan Pataka Partai Hanura. Panji Partai Hanura diterima oleh Ketua Dewan Penasihat Bapak Marwan Paris untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta. Ya saudara, saat ini yang kita saksikan adalah prosesi pengukuhan
dari pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2024-2029 di Jakarta International Convention Center. Dan baru saja kita juga mendengarkan pembacaan SK Kemenkumham kepengurusan DPP Partai Hanura 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura yaitu Bapak Beni Ramdhani. Ini kurang lebih ada 86 pengurus DPP Partai Hanura yang baru untuk periode 5 tahun ke depan. Dan juga yang saat ini kita saksikan di layar kaca adalah penyerahan panji-panji Hanura dan juga pataka yang tadi juga sudah diterima oleh Ketua Umum terpilih Partai Hanura yaitu Bapak Osman Sabta. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura Bapak Osman Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita cintai bersama, selamat datang Ibu, beserta semua rombongan yang hadir, banyak sekali, jarang ini terjadi di PDIP. Ini pengurus PDIP, induknya semua hadir di sini. Yang saya muliakan, Menteri Agama yang telah turut mendoakan kita untuk dapat mencapai cita-cita bangsa kita melalui Partai Hanura. Yang saya banggakan dan saya cintai, Menteri Hukum Pak Supratman, tanpa dia teken kita nggak bisa melaksanakan ini. Dan duduknya berdekat juga masing-masing sama menteri yang lama sama menteri yang baru. Ini tanda-tanda zaman bahwa ada persaudaraan di antara kedua belah pihak. Di sini banyak sekali sahabat-sahabat, ketua-ketua partai yang hadir. Terima kasih kawan seperjuangan, partai-partai yang hadir, para ketua umumnya dan yang mewakilinya juga. Ya. Saya di sini ada para gubernur, pada bupati, wali kota yang hadir, yang kita dukung, dan ada juga Bung Ginanjar. Ya, kalau salah sedikit kan boleh. Supaya orang ada yang betulin, oh Ganjar gitu. Lantas ada Bung Anies. Ini luar biasa malam ini. Malam yang indah. Malam yang melihatkan satu kebangsaan. Dan para gubernur di sini, ada gubernur yang punya kota yang kita tempati sekarang, Gubernur Pramono Anung. Tadi ada saya lihat. Mana dulu? Oh, ada. Ya. Ada bintang film juga itu. Ya. Di sebelah bintang film rupanya. Ya. Siapa lagi ya? Banyak lagi. Oh, ada Bung Boris. Ada Pak Mahfud ya.
Halo. Aduh. Ini kalau disebut-sebutkan terus, mana? Halo Hok. Ya. Koni juga ada Koni. Tapi itu sahabat saya seperjuangan juga itu, Basara itu. Ada ya. Banyak lagi. Tapi itu bulu. Horos bah. Ya. Siapa lagi? Habib. Ya. Ada Gubernur Aceh. Ada Gubernur Kalbar. Ada. Ya. Kanan mana? Hah? Siapa? Ada Muzakir Manaf. Oi. Ada lagi banyak. Udah, kita semua dah ya. Aduh. Bu Mega, Ibu ini kalau saya boleh gelar adalah wanita sejati dan wanita besi. Jarang di Indonesia punya wanita kayak Bu Mega ini. Pak Menteri Hukum, terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Saya ingin sedikit menyampaikan pesan, terutama kepada para kader. Pidato saya khusus kepada kader-kader saya dan boleh didengar oleh masyarakat bangsa seluruh Indonesia. Para pendiri Partai Hanura yang saya banggakan, tadi telah diluruskan oleh para pendiri di bawah pimpinan Pak Halim Syahab yang menetapkan bahwa hari besar lahirnya Partai Hanura adalah tanggal 21 Desember bulan 6 tahun 2006. Hari ini bukan sekedar seremoni. Hari ini adalah pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Hari ini adalah pengukuhan tekad bahwa kita Partai Hati Nurani Rakyat yang lahir tepat pada tanggal 21 Desember tahun 2006 belum selesai. Perjuangan kita masih panjang dan kita akan menempuh dengan hati nurani yang bersih dan keberanian yang utuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih kepada semua kader yang masih setia, berdiri, yang tidak pernah lelah, tidak pernah mundur, meski gelombang badai politik sudah berganti. Kalian adalah jiwa dari Partai Hanura. Kalian adalah bukti bahwa partai ini tidak dibangun dari ambisi pribadi, tapi dari panggilan nurani untuk membela kepentingan rakyat.
Kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, tugas kalian tidaklah ringan, tetapi kalian tidak sendirian. Kalian mewakili jutaan suara hati rakyat yang ingin didengar, yang ingin dibela, yang ingin diperlakukan adil. Bukan partai pencitraan Hanura ini, dan bukan partai basa-basi. Kita adalah partai perjuangan, saudara-saudara sekalian. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, keberanian untuk membela yang tertindas, dan keberanian untuk berkata benar meskipun pahit. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara daerah berdaya, Indonesia sejahtera, kita sedang bicara tentang keadilan yang sesungguhnya. Karena tak ada Indonesia yang benar-benar sejahtera bila daerahnya lumpuh. Tak ada pusat yang kuat jika pinggiran dilupakan. Saudara-saudara sekalian, Hanura menolak ketimpangan. Hanura menolak kesenjangan. Hanura berdiri di barisan rakyat. Dan itu sebabnya kita bangkit. Bangkit! Jaya! Menang! Kita tidak akan tunduk pada politik uang atau popularitas semu, karena kita percaya yang lahir dari hati nurani akan sampai ke hati rakyat. Itulah kekuatan kita dan itulah semangat kita. Saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, di depan kita terbentang jalan panjang. Mungkin terjal, mungkin sunyi. Sunyi. Tapi kita tidak boleh takut. Tidak boleh. Karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita.
Saudara-saudara, rakyat kecil mempunyai harapan. Harapan petani, harapan buruh, harapan nelayan, harapan guru, dan pedagang-pedagang kecil. Saudara sekalian, mulai hari ini ingin melihat pengurus baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di dekat rakyatnya masing-masing. Jangan saudara berjanji. Berjanji itu hukumnya berat. Berjanji kepada orang tidak berat, tapi berjanji kepada diri sendiri itu yang paling berat. Saudara, mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat. Mendengar suara dan berjuang bersamanya. Siapkah saudara-saudara sekalian? Mari kita bangkitkan kembali semangat Hanura. Bangkit! Jaya! Menang! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Ketua Umum dengan para tamu kehormatan. Kami mengundang dengan hormat Presiden. Ya, saudara, baru saja kita mendengarkan sambutan atau pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Hanura, Bapak Osman Sabta. Bang, ini tadi kita melihat dan juga mendengarkan sangat berapi-api dan bersemangat sekali tampaknya Pak Oso malam hari ini ya Bang ya. Tapi tadi juga kita menangkap ini ada sinyal-sinyal nggak sih Bang? Sinyal-sinyal politik akan merapat ke pemerintahan atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya sebenarnya ingin meng-highlight 3 hal. Pertama, pidato politik Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso. Pertama itu akan menegaskan bagaimana ada suasana politik kebangsaan yang hadir pada malam hari ini. Karena begitu banyak partai-partai politik lain sekalipun berseberangan dengan Hanura, ada dari kubu pemerintah kira-kira begitu hadir dalam suasana keakraban dan keguyuban. Dan statement-statement politik Pak Oso itu kan menegaskan bagaimana suasana politik yang cukup harmonis dan saling bekerja sama. Itu satu. Hangat begitu ya? Betul. Nah yang kedua secara prinsip ada stressing ulang yang disampaikan oleh Pak Oso terkait dengan bagaimana pentingnya membangun Indonesia dari daerah. Jadi kunci membangun Indonesia adalah satu-satunya cara adalah bangun daerah, dan bangun daerah. Enggak ada cerita. Disitulah kemudian Pak Oso mengatakan bahwa seluruh kader Hanura, pusat provinsi, di semua lapisan harus turun ke masyarakat di daerah mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan itu. Nah yang ketiga yang secara prinsip bahwa Hanura itu mendukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto. Apa arti kata mendukung di sini Artinya nih, Bang? Apa? Pak Oso sebagai Ketua Hanura ingin mengatakan bahwa di negara ini cuma ada satu presiden namanya Prabowo Subianto. Tak boleh ada orang yang ngaku-ngaku presiden atau berperan seolah-olah dia adalah seorang presiden. Ini tentu sangat terkait dengan isu matahari kembar yang belakangan ini mencuat karena begitu banyak menteri dan wakil menteri yang sering mengorkestrasi silaturahmi kanan kiri dan mengatakan ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia. Pak Oso hanya ingin menegaskan bahwa siapapun Anda di negara kita, per hari ini Presiden Republik Indonesia yang sah terpilih secara konstitusi cuma satu, Prabowo Subianto. Tak ada yang lain. Tapi ini bukan sinyal-sinyal politik akan merapat ke pemerintahan Anda melihatnya? Kalau melihat kecenderungan hari ini, Hanura itu lebih memilih menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Mendukung Prabowo Subianto tapi berada di luar kekuasaan. Itu artinya apa? Saya membayangkan ke depan bahwa segala sesuatu yang baik yang disampaikan oleh pemerintah maka akan didukung secara total oleh Hanura. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak kemudian membuat masyarakat sejahtera, saya kira Hanura akan memberikan kritik yang konstruktif sebagai upaya untuk memberikan perimbangan-perimbangan politik
Itulah yang disebutkan oleh Pak Oso tadi. Katakan itu kebenaran sekalipun itu pahit. Ada satu dalil dalam bahasa Arab yang disebut dengan kulil haqqu walau kana muron. Jadi sepahit-pahitnya kebenaran itu harus disampaikan oleh seluruh kader, aktivis dan para pejuang-pejuang yang ada di Hanura. Jadi saya kira di situ. Bang, tapi kalau Anda melihat saat ini bahwa Hanura tidak ada di jajaran parlemen begitu ya, dan Anda melihat kalau misalkan dari pemerintah Prabowo pada suatu hari nanti juga kembali mengajak semua pihak untuk bergabung, berkoalisi, apakah Anda melihat ini sebuah kesempatan atau sebuah potensi yang positif bagi Hanura? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang mazhab politik Prabowo Subianto itu adalah merangkul, mengajak semua pihak, termasuk yang berseberangan secara politik. Benar. Tapi kalau melihat kecenderungannya, memang secara posisi politik, per hari ini jauh lebih menguntungkan kalau Hanura berada di luar kekuasaan, tetapi tetap menjadi mitra strategis. Itu artinya apa? Per hari ini ceruk pemilih, basis konstituen, masyarakat secara umum hampir 60% itu memang ingin melihat bagaimana partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintah menunjukkan bukti-bukti yang terukur apa yang bisa dilakukan untuk membuat masyarakat itu bekerja dan bisa sejahtera. Oleh karena itu bagi saya melihat ceruk pemilih yang cukup besar, maka salah satu strategi yang paling penting adalah Hanura tetap berada di luar, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan kekuasaan, dan yang paling penting adalah selalu turun ke daerah, selalu turun ke masyarakat, dan selalu memberikan jawaban-jawaban yang terukur, menciptakan lapangan pekerjaan, akses terhadap dunia pekerjaan, kesehatan, seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ kuncinya. Baik, Bang, ini juga menjadi pertanyaan terakhir saya dalam kesempatan malam hari ini. Dengan berada posisi di luar pemerintahan dan saat ini juga sudah dikukuhkan ya untuk pengurus baru dari Partai Hanura dan juga tidak berada di parlemen. Bagaimana menurut Anda dari pengurus baru dari PP Partai Hanura ini bisa menjaga supaya Hanura tetap relevan di kancah politik Indonesia? Saya kira proses politik itu bukan hanya terjadi di parlemen, non-parlemen sekalipun, selama pengurus-pengurus baru Hanura ini mampu mengorkestrasi, membangun narasi-narasi besar, kerja-kerja terukur, terutama melakukan advokasi-advokasi kebijakan, advokasi-advokasi persoalan-persoalan kepada masyarakat, saya kira Hanura di masa-masa yang akan datang akan mendapatkan tempat dan mendapatkan simpati di masyarakat tentu saja, terutama menuju jalan panjang 2029. Karena sorry to say bahwa perjuangan politik itu bukan hanya di Senayan, bukan hanya di parlemen. Yang paling penting berada di luar, yang penting turun ke bawah itu adalah jauh lebih konkret dan jauh lebih penting. Ya, ini pasti kita akan tagih janjinya ya Bang dari Partai Hanura ya Bang untuk 5 tahun ke depan. Oke. Untuk bisa memberdayakan kader-kadernya di daerah untuk bisa membangun Indonesia dari daerah untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Baik, Bang Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam kesempatan malam hari ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Bang Adi Prayitna. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bang. Siap. Ya, dan saudara, baru saja kita saksikan bersama pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura untuk periode 2025, maksud kami 2024-2029 dari Jakarta International Convention Center. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Saya Diana Dwi undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.